Berapa sih yang bisa total untuk Interbanten untuk sebuah klub Liga 3 yang sekarang lagi berkembang nih? Waduh. Berat ya. Bolacast, Bolafy Podcast. Halo, selamat datang Soccer Mania dan Bola Friends di seluruh Indonesia. Kita kembali lagi di Bolacast, Bolafy Podcast. Podcast pertama yang bukan cuma ngebahas tentang klub dan informasi sepak bola Indonesia, tapi juga berhubungan langsung dengan berbagai elemen seperti fans dan lain-lain di Indonesia, dihadirkan langsung oleh Bolafy. Sepak bola Indonesia tak lepas dari adanya hiruk-pikuk naik turun, pro dan kontra terus-terusan berdatangan. Baik ada yang baik dan buruk. Namun bukan sebuah hal yang umum. Sepak bola bukan sebuah ladang bisnis yang biasa ditekuni oleh banyak orang. Beda cerita dengan anak-anak muda yang kali ini kita undang bersama di Bolafy Podcast untuk bersama-sama ngebahas gimana sih sepak bola Indonesia dan berbagai hal yang ada di dalamnya. Hari ini kita sudah kedatangan dua orang tamu spesial dari klub Interbanten Indonesia. Mari kita sambut yang meriah untuk founder dari Interbanten Indonesia. Oke, jadi sebelum kita mulai lebih jauh, menurut gue sih kita kalau nggak kenal maka kita sayang lah, seperti biasa. Iya. Boleh di sini mungkin kenalan dulu dari mas yang berbaju putih mungkin di sini. Thank you semuanya. Perkenalkan, nama gue Dia Radzi, biasa dipanggil Razi. Gue di sini selaku salah satu foundernya Interbanten. Terus sekarang sehari-harinya technical director lah di Interbanten. Oke, technical director. Yes. Oke, mas di sini. Halo, saya Matthew, saya juga salah satu co-founder Interbanten dan saya jabatannya sebagai Vice President di Interbanten. Oke. Jadi kita kedatangan langsung oleh founder, dua-duanya founder berarti ya, dan presiden serta vice presidennya langsung di sini ya, dari Interbanten. Menurut gue menarik banget. Gue lagi ngeliat-liat, sebenarnya kalian berdua tuh umur berapa sih? Umur berapa sih? Coba mungkin bisa ceritain juga nih. Kebetulan sebenarnya ini gue nih adik kelasnya Prancis. Iya, kita udah kenal lah. Jadi gue nih karena gue adik kelasnya Prancis pasti juga masih muda kan. Gue ini kelahiran tahun 2000. Oke, 2000. Jadi gue angkatan 19 sebenarnya. Oke. Karena gue Oktober. Jadi Mike masuknya di tahun depannya ya. Oke. Jadi gue ya 2000. Maksudnya 2001. 2001? Iya, angkatan 19 juga. Berarti sekarang umurnya 21 tahun ya? 21 ya. Dan founder dari Interbanten Indonesia sekarang? Insya Allah. Emang iya. Oke. Berarti gue penasaran sih sebenarnya. Founder Interbanten lu berdua, apakah cuma berdua atau ada orang lain sebenarnya? Gimana jawabnya? Kamu? Yang awal Mulanya sih kita berdua. Terus kita coba pitching ke orang-orang lain yang tertarik. Alhamdulillah ada 2 orang lagi. Shout out buat Bro Rafki sama Bro Cliff lagi nggak di Jakarta. Oke. Dan mereka udah tua berarti experience atau gimana gitu? Sama. Umur 20-21 juga? 2000-an juga. Iya. Masih muda, kita berempat anak-anak muda semua. Oke. Satu hal bola Francis yang menarik, sepak bola itu kalau gue sebagai anak umur 20-an dan 21, gue pasti mikirnya, ya udah gue bikin bisnis restoran lah, gue bikin startup. Tapi orang-orang di sini ya kita hadirkan sekarang, mereka pikir, gue bikin klub bola. Padahal kan bola di Indonesia, ya kita tahu lah banyak pro dan kontranya, dan ini ladang bisnis yang nggak konvensional menurut gue. Betul. Untuk zaman sekarang ini. Kenapa sih bikin Interbanten? Wah, panjang banget ceritanya sih. Mungkin singkatnya lah. Tapi ini agak deep ya. Gue suka yang deep. Oke. Pokoknya intinya agak. Jadi intinya tuh waktu itu gue kebetulan kuliah di Australia di Sydney bareng sama Matthew. Nah, terus pas waktu itu kebetulan kita itu karena kuliah bareng sempet tinggal bareng lah kayak roommate gitulah hitungannya lah. Jadi kita sehari-hari bareng gitu. Terus habis itu awalnya tuh cuma sesimpel. Jadi gue nih pribadi nih gila banget bola, gini beneran gila banget nih. Tapi gue terutama gila banget Liga Inggris. Oke. Dukung siapa? Arsenal. Oke. Bagus tuh. Oke. Dan cuman gue nih bener-bener yang jadi orang kan mungkin mestinya suka Arsenal. Gue nih yang kayak Brentford lawan Crystal Palace tuh gue nonton. Oke. Gitu. Dan yang waktu itu tuh gilanya ada di Australia itu kan beda 3-4 jam lah, lebih telat lagi kan. Jadi kalau di sini aja big match-nya itu jam-jam 10, berarti kalau di sana jam 1, jam 12 itu gue nonton dari jam 5 pagi. Itu kuliah tuh bola dulu yang penting. Pagi kuliah ngantuk
terserah. Ya, Bolos. Nggak bolos. Bolos ya bola friends ya. Cuma nonton banget. Nah, waktu itu tuh awalnya Matthew itu sebenarnya dia maksudnya dia fans Milan sebenarnya. Cuman yang ngasih gila gua terus waktu dari situ sebenarnya tiba-tiba Matthew kayak lu gila ya sih, dia bilang lu nonton apaan gitu. Jadi maksudnya sampai gila banget lah, dan gue tipe-tipe orang kalau nonton bola tuh bacot banget. Jadi kalau nonton bola sebenarnya jangan sama gue. Gue tahu lah, kebayang lah. Ini kok gini padahal begitu gue begini kan gitu. Terus habis itu ya gitulah. Jadi waktu itu awal dari situ. Jadi awal dari situ Matthew tuh kayak ngerasa gue ini passionate banget lah soal bola gitu. Terus waktu ya ada deepnya tuh gue cerita pas gue lagi di Australia itu bokap gue meninggal gitu. Nah pas bokap gue meninggal itu gue ngerasa waktu pada saat itu gue kayak kehilangan arah aja sih. Jadi gue ngerasa nggak ada tujuan gitu. Nah terus gue ngerasa karena emang gue cinta banget sama bola, abis itu untuk ngebalikin purpose gue lagi, gue kayak kayaknya kalau bikin klub bola seru nih gitu. Jadi maksudnya dalam arti pas gue ngerencana gue punya klub bola, balik lagi tuh semua niat gue jadi semangat jalanin semuanya lah gitu. Ditambah karena tadi gue bilang background story tadi Matthew tahu gue nonton bola gila-gila banget sampai pagi. Terus Matthew jadi kebeli juga sama gue gitu loh, karena kayak wah ini kalian ngerti banget nih, ayo kita buat deh gitu. Ditambah itu yang pertama, terus yang kedua kita ngelihat digitalisasi bola sih. Kayak dulu tuh gue juga sebenarnya suka bola Indo, suka banget. Cuman aksesnya itu susah banget bro. Dulu gue inget banget mau nonton Persija itu mesti lewat TV lokal. Lokalnya juga nggak bisa Indovision atau Next Media lah. Sorry nyebut merek ya, cuma jadi benar-benar harus nonton TV lokal kan. Saya pertanyaan gue siapa sih yang masih pakai TV antena ya? Dengan musim lalu ada udah pakai video lo, kalau menurut gue itu salah satu yang kita butuhkan lah di sana. Dan gue lihat itu benar-benar yang membukakan peluang lah gitu. Jadi misalnya nanti insya Allah Inter Banten ada fans, maksudnya lu nggak perlu nonton ke rumah harus pakai TV lokal, lu bisa sambil kerja, emang kalau lu mau luangin waktu yang tinggal nonton Inter Banten gitu. Terus musim lalu Liga 3 di-sharing juga tuh di video yang sponsorin MS Glow. Nah jadi gue kira kayak wah lumayan lah gitu. Jadi, ada harapan lah berarti ya. Gitu. Ya benar-benar. Oke, menurut gue jelas banget Razi udah ngejelasin kenapa awalnya dibikin Inter Banten. Nah tapi yang menarik adalah peran Matthew di sini sebenarnya. Di sini Matthew berarti yang pertama kali encourage Razi untuk kayak yuk lah kita bikin lah. Kenapa sih lu punya kepercayaan itu untuk bikin bisnis yang kalau gue bilang tuh pertama tadi gue udah bilang nggak konvensional, dan yang kedua ya every business pasti butuh modal. Nggak mungkin nggak butuh modal ya kan, apalagi di Indonesia ini. Kenapa sih lu bisa punya kepercayaan seperti itu gitu? Karena aku lihat kayak Razi, dia juga dulu pernah mantan timnas 16 katanya, pernah main di Spanyol, pernah main di mana lah gitu. Terus dia juga kelihatan banget ngerti strategi bola. Ngertinya sih salah satu juga dari main FIFA sih. Dia lumayan hebat lah, di antara teman-teman dia salah satu, dia paling hebat sih. Dia bisa ngerti kayak formasi apa gitu. Terus ya dia nonton bola, semua bola nonton. Terus aku bilang ke dia kayak kalau dia merasa jago banget, kenapa nggak bikin klub bola? Oke. Good insight menurut gue. Berarti sih lu itu sebenarnya all around football ya? Lu main game bola, lu dulu main bola, sekarang masih main bola? Udah enggak nih. Udah enggak ya? Sekarang ya? Oke. Dan Matthew itu cocok ya, soalnya Matthew ini risk-taker. Oke. Iya, berarti lu juga suka ya, Matt, untuk kayak bola ya. Suka bola juga. Dan lu berani untuk take the risk for something you love gitu ya sebenarnya. Iya sih. Daripada kerja konvensional kayak bikin restoran dan lain-lain itu bukan passion gue sih. Gue setuju sih, emang kerja paling enak kalau misalnya sesuai dengan passion lu pasti kan. Dan di dunia bola ini kebetulan lu punya passion di sana ya why not ya kan. Oke. Ya nggak, karena banyak orang tuh yang jujur, makanya gue ngomong gue nggak malu mengaku bahwa ya emang privilege gitu tadi lo bilang. Maksudnya bola butuh modal, karena kita kan ya jujur aja ngomong kan untuk Liga 3 kan, kita Liga 3 belum banyak income ya. Jadi kita pun maksudnya berdua dan partner-partner kita juga yakin ya kita nggak malu gitu untuk ngomong memang kita privilege gitu. Kita alhamdulillah misalnya dibantu oleh keluarga segala macam. Cuman kan ya kita juga kita di sini ngerasa ada future lah. Karena tadi mungkin lo bagus bilang yang salah satu yang alasannya adalah menurut gue Indonesia tuh gila banget bro potensi bolanya ya, dari segi contoh deh. Kan ini balik lagi ngomong Liga Inggris ya, misalnya nih luar negeri itu kan
Zaman-zaman Emil Smith-Rowe nih, Iya. zaman-zaman dia di Arsenal U23 itu dia sebenarnya udah punya nama. Iya. Cuman yang nonton nggak ada bro kalau Iya, kita. iya. Inggris tuh nonton kalau World Cup gitu ya atau Euro tim senior. Saya aku tanya ada nggak negara di dunia U16 sold out ada nggak? Belum Cuma ada Indonesia sih, doang bro. Oke. Nah artinya gini, kalau di luar negeri itu ngeberi nama, artinya apa? Weh, Smith-Rowe main. Oh nih, sekarang Trevoh Chalobah tuh, sekarang ini Chelsea main tuh dulu di akademi di U16 atau 23 atau 18 tuh. Tapi maksudnya penontonnya nggak. Walaupun namanya mungkin nggak ada, cuman maksudnya belum ada dari hard fansnya. Yes, tapi Indonesia ya sekarang kan nama-nama terkenal. Cuma kan dulu pas U16 yang anak-anak kayak Marcelino sekarang itu kan gila banget bro. U20 yang nonton sold out. Apa yang apa tuh ada? Maksudnya yang timnas Thailand atau apa gitu. Mereka nggak atau bukan salah ya. Mereka nggak menyangka gitu. Iya. Datang ke Indonesia berharapnya mungkin mereka kalau main U20 ya sepi-sepi aja. Bapak bueng rame banget. Itu gue ngerasa gila banget sih. Dan gue percaya insya Allah kalau umur-umuran Matthew gue nanti banyak dan gue akan mengundang lebih banyak orang lagi untuk datang ke sepak bola Indonesia. Isinya orang kayak kita idealis ya. Gue yakin banget sih. Karena basisnya ada. Kalau dicampur dengan birokrasi, organisasi sistematis yang benar, wah Indonesia bisa bolanya ngeri banget bro. Oke. Ngeri. Karena paling utama marketnya yang udah ada, betul kan? Benar, itu gila banget. Dan gue suka kayak kenapa dengan privilege yang lu berdua dan yang lain punya ini di Inter Banten, you use it untuk build something yang bisa jadiin itu kesempatan untuk orang-orang lain, betul kan? Dan menurut gue itu something yang kayak bagus banget yang harus kita tahu sekarang. Kita banyak lah yang bilang kayak privilege is something yang bad, kayak lu mau punya privilege. Ya then why kalau misalnya privilege itu bisa dimanfaatkan, benar kan ya? Dan menurut gue itu for better good, it's something yang very good. Tapi yang gue pengen point out di sini adalah, tapi lu tahu sendiri sekarang Indonesia juga masih buruk, dan kemudian banyaklah hal-hal yang masih harus dibenahi. Nah, tatkala duit itu kebuang, pasti cukup banyak ya? Iya. Untuk sekarang. Kalau boleh tahu dikit, berapa sih udah dihabisin untuk Inter Banten? Nggak perlu exact lah. Berapa sih yang udah dihabisin total untuk Inter Banten? Untuk sebuah klub Liga 3 yang sekarang lagi berkembang nih. Waduh. Berat ya? Oke. Ya, kalau ngomong angka kayak nanti kebuka sama sebelah intinya lumayan lah. Bahasa gue cuma bisa jawab itu aja deh. Expect dari awal apa enggak? Jujur banyak yang di luar. Banyak ya? Banyak yang di luar. Yang kita baru discover lah. Cuman ya itu dia, itu yang resiko yang kita ambil dan kita sudah komitmen gitu. Ya kayak contoh sekarang nih kejadian Kanjuruhan ya. Terus gue mau ngomong dulu dari Inter Banten yang kita turut berduka soal kejadian yang kemarin. Kita berharap itu betul-betul kejadian terakhir lah. Jangan ada kejadian seperti itu lagi gitu karena ya yang kemarin dibilang nggak sepak bola nggak seharga nyawa nggak kalau menunggu nyawa mendingan kita nggak usah main bola deh betul. Jadi balik lagi poin tadi gua kayak contoh yang soal gini aja simpelnya deh, kita ini proyeksi Liga 3 itu Desember selesai kemarin. Desember sebelum jadi kan Natal 25 ya, tanggal segitu udah selesai. Cuman sepengetahuan gue aja sebelum kejadian yang Kanjuruhan kemarin ya itu sudah mundur 1 bulan dari Januarian lah gitu. Itu tingkat nasional ya. Kita ngomong tingkat nasional walaupun sekarang masih tingkat regional masih jauh. Nah terus dengan sekarang kejadian Kanjuruhan ini kan mundur lagi. Gue semoga enggak. Cuman we don't know gitu. Intinya jadi ya banyak hal-hal yang nggak bisa dikontrol lah. Bisa diduga gitu. Jadi yang kita harus siap aja gitu. Sedangkan payroll dan operasional jalan terus ya? Itu dia. Oke. Itu dia. Berarti yang menarik dari sisi klub, ya kita tahu lah. Nggak munafik kalau dari sisi klub pasti terpengaruh banget lah dengan tragedi-tragedi yang terjadi. Betul. Nah, di Bola Fire sendiri kita juga sekarang sangat mendukung yang kita sebut hashtag-nya cara baru dukung klub dan supporter bijak. Dan untuk kejadian-kejadian ini nggak terjadi lagi ke depannya, dari sisi klub, apa sih yang menurut lo harus dilakukan orang semua supporter untuk mendukung klub secara bijak? Mungkin gue denger dari Matthew dulu. Boleh. Gimana? Cara dengan bijak untuk biar tidak. Betul. Mendukung klub gimana sih? Harus kayak gimana sih sebenarnya? Ya mungkin kita bisa terima kekalahan aja. Kayak seperti dilihat di Premier League itu. Tim kalah ya udah kayak itu, it's just football. Dan kecewa pasti. Cuman caranya nggak begitu. Cara improve kan ada banyak. Biar bisa
tidak kejadian seperti itu. Si Razi juga dulu pernah cerita ke gue kayak cara-cara yang benar, kayak dia kan pengamat Premier League banget. Dia tahu ini. Gue lihat tiap Inggris dia nonton bola kan. Oh iya pasti. Iya benar. Kalau apa? Tambahin? Apa? Nah kalau dari gue gini sih, banyak sih. Ini mungkin nggak apa-apa lah, gue agak masuk ke dalam ininya ya, kayak misalnya polisi segala macam ya. Menurut gue sih ini yang kemarin salah itu, gue di sini balik lagi gue nggak mau nyalain siapa ya. Yeah. Cuman mungkin lebih baiknya antara berjalannya peraturan FIFA sama peraturan PSSI ya, polisi atau pemerintah lah, kayak soal geser mata itu harus diselaraskan aja. Oke. Jadi kan kalau dari FIFA kan udah jelas nggak boleh geser mata. Nah di Indonesia mungkin kalau demo masih pakai ada geser mobil kan boleh pakai geser mata. Cuman kan ini konteksnya kan beda. Cuman mungkin kan kemarin udah rusuh jadi ya bingung juga. Cuman harusnya kan kalau buat gue pribadi sih harusnya geser mata memang udah nggak disiapin ya. Cuman ya percuma juga kita nggak tahu lah di lapangan kita percuma kita nyalain. Cuman mungkin kalau menambah dari pesan Matthew dari pihak klub ya mungkin ya itu adain forum gitu sih. Oke. Jadi misalnya gua nggak ngerti lah, maksudnya mungkin apakah setiap mungkin kalau nanti terbatas belum lah sekarang. Cuma nanti kalau kita di sana mungkin kita adakan semacam forum untuk misalnya contoh ngasih hubungan timbal balik antara fans dengan komunikasi lah. Contoh misalnya soal pemain, misalnya kayak ada strikernya jelek, ya kita adain misalnya sebulan sekali forum misalnya, oh ini kok strikernya nggak bagus nih, kok ini kurang gitu. Jadi supaya fans terbiasa untuk kalau misalnya ada hal-hal yang ingin disampaikan dengan tidak cara merusak, tapi dengan adanya komunikasi dan klub harus terbuka juga soal itu gitu. Diadain, jadi nggak cuma ngomong doang aja, misalnya kayak oh nanti sampaikan ke misalnya contoh sampaikan aja di Instagram kita ya, cuma di Instagram dibaca nggak kan pertanyaan beda kan. Jadi kalau bisa benar-benar eksekutifnya, manajernya ada perwakilan fans misalkan ada diomongin, gue rasa mungkin bisa jadi salah satu solusi lah gitu. Oke. Benar-benar. Menurut gue komunikasi ini something yang emang kita harus perhatikan dan mungkin belum berjalan sekarang gitu ya dengan baik ya. Apalagi kalau kita mau tahu juga kalau sekarang klub-klub itu juga dapat sanksi ya dari kalau misalkan ada supporternya yang turun ke lapangan lah misalnya atau ada yang menyalakan flare, itu klub dapat sanksi langsung ya. Betul. Dan angkanya tuh lumayan. Gue tahu. Oke. Itu kalau salah pernah ada di Jerman tuh, yang di Bundesliga kalau salah. Jadi Munchen kalau salah terapin. Jadi dia ada kayak apa? Jadi fans itu seakan-akan jadi kayak berasa pemegang saham gitu. Jadi mereka dapat say di klub ini tuh gimana. Menurut gue itu keren sih. Maksudnya itu langkah baru yang mungkin kita harus tiru dari sepak bola di barat. Oke. Nah, kita udah beranjak ke berbagai hal nih tentang Banten. Tapi mungkin yang gue pengen tahu lebih dalam juga nih. Mungkin gue mulai lagi dari Matthew, terus nanti lu boleh nambahin. Boleh. Ya. Pas lagi ngebuat Inter Banten. Kenapa? Pas lagi ngebuat Inter Banten. Iya. Apa sih visi kedepan jangka panjangnya? Itu lebih tahu kalau itu pas banget. Wah, visi panjangnya kita ingin jadi tim besar ya, bukan tim di lokal, tapi tim internasional. Kan namanya Internasional Banten. Jadi suatu hari harapanku sih bisa jadi tim internasional, ikut kayak AFC gitu lah. Itu kan big picture kan. Terus kita juga bisa bercabang ke berbagai seperti Bali United gitu, punya tim basket, punya tim e-sport kalau kita sudah Liga 1. Opportunity-nya benar banyak banget di dunia bola ini. Jadi sports all around ya sebenarnya itu intinya. Everything Inter Banten pengen jadi pionirnya untuk ngejalanin semua synchronously dan untuk ke taraf internasional ini ya pasti. Oke. Kalau dari lu sih ada tambahan nggak? Apa sih yang pertama pas gue bikin Inter Banten, gila gue pengen di klub jadi seperti apa sih sebenarnya? Kalau gue sih pribadi karena gue lebih ke teknis ya, gue ngeliat Indonesia ini bener-bener talentanya endless banget lah. Setuju gue. Indonesia tuh kayak berhasil bro. Iya. Gila aja, gila. Tapi kenapa gitu pengen belum bisa? Seberhasil anaknya pas senior. Kalau itu banyak faktor, kayak contoh makan segala macem gitu kan. Jadi banyak latihan juga. Dan cuma intinya dan gua ini tuh orang yang suka nggak terlalu percaya apa bahasanya nama sih bro. Jadi gue kayak kalau bisa di Liga Inggris juga nih misalnya contoh balik lagi ya, pemain bagus gue nggak percaya. Gue percaya yang gue lihat gitu. Jadi pemain-pemain, jadi gue juga kan misal nanti di sekarang ini gue nggak terlalu ngeliat lo pemain ini main di sini. Gue bakal apa yang gue lihat, apa yang gue ambil gitu. Contoh soal di Inter Banten nih 25 pemain ini
yang sekarang ada di Inter Banten ya memang semua pilihan gue pribadi gitu. Dan lu nontonin berarti? Gue Even yang sebelumnya main di Liga 3, lu nontonin tuh, cari show match, lu cari dan scouting sendiri, betul. Kita nih fun fact-nya ada 8 pemain terlatih. Kita berlatih dari nggak macam-macam. Dia ada yang dulu main Elite Pro, ada yang Liga 3 gitu. Jadi lu nggak peduli lah mereka sebelumnya track recordnya main di klub mana. Betul. Menurut lu talent itu sesuatu yang perorangan ya? Apa yang gue lihat itu yang apa yang gue ambil gitu. Dan ya jadi salah satu itu gue mau mengembangkan itu sih gitu. Dan gue tuh sukanya kalau nanti punya klub ya, kalau dari Matthew kan dari segi bisnisnya aja lah ya. Kan gue nggak terlalu itu urusan Matthew. Tapi kalau gue suka banget akademinya mau gue jalanin juga bro. Gitu. Jadi gue suka banget tuh kayak ngeliat Phil Foden, promote gitu. Jadi itu menurut gue tuh hal yang menurut gue keren banget. Mungkin jadi next Ajax-nya Indonesia ya. Wah, amin. Kayak gitu lah. Jadi kita pakai apa yang dibina sama kita menurut gue itu keren banget sih bro. Itu keren banget gitu. Jadi dari kecil dipegang masuk ke first team itu menurut gue sesuatu yang keren sih. Dan sekarang gue juga bangga banget ditambah kayak sekarang pemain-pemain pada main di luar ya. Kelihatan kok bisa bersaing gitu. Saat dia Ramdhani main di Malaysia bisa. Kalau kan Bakut mungkin memang ada ini ya. Cuman kayak Marcelino itu menurut gua gila bro. Sip. Keren banget ya main bolanya. Oke, menarik menurut gua di mana Inter Banten ini sebenarnya punya visinya itu ya bukan cuma buat nyari duit. Gua sih sadar sih, gua ngelihat gila di umur segini sih banyak cara bro nyari duit. Mungkin lo kerja aja biasa. Nyari duit itu lebih gede kayak daripada sekarang ya, apalagi dengan posisi lo masih awal-awal. Jadi emang tujuan lo itu karena passion lo ke football ya dari awalnya. Oke. Menurut gue ini sesuatu yang menarik banget. Namun yang gue tahu sekarang adalah nama yang lo bangun sesuatu nggak mungkin lah semuanya positif. Negatifnya banyak. Paling mencolok dari yang gue tangkap dari Inter Banten pernah ada di kemarin kasus. Bukan kasus lah, mungkin ada sedikit singgungan mengenai pengambilan nama internasional Banten yang katanya bisa diperdebatkan, bisa digugat oleh Inter Milan ya waktu itu katanya. Mungkin orang sekarang banyak yang dengar berita simpang siurnya. Gue pengen dengar langsung dong dari dua orang foundernya ini. Apa sih yang terjadi waktu itu? Aku aja. Jadi ceritanya gini intinya. Kemarin itu tuh sebenarnya balik lagi karena kita juga nemuinnya juga benar-benar spontan out of nowhere ya, jadi ya itu aja. Jadi emang pengen punya tim namanya Inter gitu. Terus punya tim namanya Inter karena kan kayak sekarang kan awalnya cuma basically kayak Bali United, terus kayak apa sih FC ya, kita kan belum banyak tuh yang Inter, jadi kita mau pakai Inter. Cuman sebenarnya waktu itu salahnya adalah kita mengakui kurang riset lah sebenarnya. Oke. Kita kurang riset. Apa? Iya, kita maksudnya gue orangnya fair aja gitu. Sudah berarti kalau memang kita ada kesalahan kita nggak maaf, toh kita juga masih belajar kan gitu. Yang penting kan kita move on aja dari situ ya. Cuman kalau soal namanya itu tuh, jadi kita itu waktu itu jujur gue pribadi sempet riset nama internasional itu. Nah di Indonesia itu tuh nama internasionalnya itu tuh tidak dipatenkan sebenarnya. Jadi di Indonesia pribadi ya. Nah cuman yang gua belum tahu adalah ternyata tim Inter Milan ini itu mempatenkan internasionalnya globally in terms of brand football. Maksudnya penurunan bola. Jadi maksudnya setahu gue ya, balik lagi gue bukan orang hukum, gue bisa salah. Kalau besok gue buat kafe jual boba lah misalnya, namanya internasional ya nggak ada masalah. Karena karena balik lagi tidak berhubungan dengan bola. Nah cuman when it comes to bola itu yang bersinggungan gitu. Karena mereka ada. Nah makanya gue itu kemarin salahnya gue cuma cek internasionalnya di Indonesia aman gitu. Ternyata makanya gue mau ini juga misalnya syarat ke fans ada waktu gue di reach out sama fans Inter satu pokoknya dia salah satu orang penting, tokoh penting lah di Interisti Indonesia. Dia reach out ke gue baik banget bro gitu. Jadi itu yang gue benar-benar wah ternyata di Indonesia banyak banget yang karena nggak cuma ini ya. Misalnya notabene gue kayak langsung dicecel langsung bisa gitu. Karena di sosmed kesannya kayak gitu. Malah kemarin namanya itu orang-orang yang justru yang di luar. Malah akhirnya kayak bro dia nanya baik-baik kayak ngomong oh ini udah izin belum bro? Oh gitu bro coba gue belum izin bro gini. Oh dia ngasih tahu itu, dia ngasih tahu dia
oh ternyata internasional itu udah di ini bro, ada dia kasih gue pelajaran itu, dan gue bilang oh gitu ya bro, oh ya, gue salah bro, gue perbaiki ya gitu. Jadi dan karena itu juga dari situ gue jadi hubungan baik juga sama dia, jadi nambah koneksi juga gitu. Cuman memang sebenarnya ya secara marketing nggak tau gimana caranya, maksudnya dampaknya lumayan bagus juga jadinya. Itu yang maksudnya jadi penasaran juga. Gitu lah. Iya, jadi kayak impact dia itu juga bilang ya jadi lumayan bagus juga, atau orang jadi penasaran. Gue pertama tahu Inter Banten dari situ ya, dari lu yang gue dari situ Inter Banten, terus gue lihat lah Razi. Wah, ternyata kita udah kenal. Jadi itu sih, jadi gue benar-benar seneng banget untuk di reach out sama orang Inter Milan itu. Maksudnya gue lupa namanya, pokoknya dia orang salah satu yang orang penting lah, orang penting di Inter, salah satu penggerak lah gitu. Dan dia benar-benar reach out baik-baik banget. Jadi ngomong, gue harusnya gini-gini bro, gini-gini. Habis itu bilang, oh ya bro, gue buat klarifikasi. Terus waktu dia juga bantuin tuh. Kan dia mungkin banyak fans Inter, dan itu mungkin fans Inter kalau nggak ada dia pada marah semua dong. Lewat dia dibilangin, oh di orang udah Inter Banten udah minta maaf, udah mau ganti, udah komit. Dan waktu itu dia, gue cuma bilangnya yang penting ada aksi konkret aja. Betul. Jadi kan gue cuma bilang, oh sorry bro minta maaf, cuma nggak ada aksi konkret kan sama aja bohong bro. Aksi konkretnya waktu itu ya intinya kita, nah terus komennya sama salah satu pembelaan gue adalah ngurus namanya juga lama bro. Kita mestinya pas dibilang itu kita mau ganti juga nggak bisa, ya udah nggak bisa. Dan kita waktu itu kan ya kita udah kita lack of research, ya udah gitu. Jadi kita akan kedepannya akan ubah gitu. Tapi berarti sekarang posisi damai lah, aman ya? Aman. Oke, teman-teman. Iya, menurut gua untuk seluruh fans Soccer Mania di Indonesia, bola fans semua, ya kita harus dukung lah yang kayak Inter Banten gini. Dari nol mulai berharap punya visi yang besar. Dan tentunya perjalanan pasti nggak mudah. Jadi dukungan-dukungan dari kita semua inilah yang tentunya akan amplify kemajuan dari Inter Banten ini ke depannya. Oke, sekarang mungkin kita ke bagian akhirnya nih. Gue pengen tahu sih sebenarnya, lu udah ngerasain sepak bola Indonesia mungkin dari sisi yang paling, bukannya paling gak enak lah, yang beratnya lah. Liga 3 kita boleh bilang. Liga 3 nggak mudah loh. Tahun depan Liga 2 berarti ya? Amin. Liga 2 pasti ya, tahun depan. Gue mulai dong, apa sih harapan lu? Mungkin bukan untuk sepak bola Indonesia secara umum. Sekarang untuk Liga 3 dulu deh. Harapan lu untuk Liga 3, lu udah ngejalanin nih sampai tiap hari. Apalagi lu sebagai technical director, lu orang yang ngurusin administrative and a lot of things about that. Apa sih yang lu harapin untuk Liga 3? Dan mungkin, karena sekarang menurut gue sepak bola Indonesia itu masih terpakunya kepada Liga 1 lah. Banyak yang masih spotlightnya ke Liga 1. Apa sih harapan lu untuk Liga 3 Indonesia? Matthew duluan deh mungkin sekarang nih. Kayaknya banyak nih pizza dari Matthew. Sementara aku kan udah nonton tiap Inter Banten main, aku nonton kayak so far sih oke sih, cuman kurangnya ada kayak di masalah lapangan. Itu salah satu masalah yang besar, lapangannya itu kurang terurus. Jujur kurang dipaksakan lah dipaksakan. Maksudnya mungkin baiknya diundur dulu, cuma kan mungkin mikirnya gak terlalu banyak ini rumput gitu Gue liat match terakhirnya main pakai lumpur ya? main sawah. Oke. Kalau mau masing bola dicip, Guardiola juga bingung pada saat kalau Guardiola suruh mati bingung juga. Iya. Terus yang kemarin lapangan ada banyak airnya itu dia sempat panik sebelumnya. Iya. Dia sebelum match itu kayak wah dia kan mainnya Bola bawah. bola bawah, passing possession dengan bola itu kelihatan banget passing itu bola tiba-tiba berhenti, tiba-tiba bisa lebih kencang. Itu dia harus adaptasi baru lagi. Dia harus main dengan cara yang bisa dibilang unorthodox lah. Kalau misalnya mau passing harus di Jadi dia kalau di Matthew ini infrastruktur lah ya yang harus diperbaiki. Jadi orang kalau mau nonton bola kayak gitu juga kadang orang males. Iya lah, nggak enjoy ya, kurang enjoy di football. Oke. Kalau dari Razi gimana sih harapan untuk Liga 3 Indonesia dan Liga 2 lah mungkin? Ya, kalau pribadi dari tim sih harapnya kalau ngomong Liga 2 kita pasti udah aiming ke sana lah. Cuman kita regional dulu, karena kan kalau Liga 3 kan ada regional masing-masing, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten. Biar kita di regional dulu kita lolos gitu, masuk ke nasional 64 besar. Dari situ baru kita aim Liga 2 gitu. Karena di Banten ini juga super kompetitif juga, banyak tim bagus juga di Banten gitu. Jadi itu yang pertama sih. Yang kedua mungkin sebenarnya bukan diperbaiki, karena kita juga udah tahu Liga 3 nih kayak main danon dulu rasa-rasa. Karena ini main lusa main lagi. Makanya kita dari kemarin kan tugasnya di gua adalah untuk memilih tim yang
rata. Fit juga lah semua. Rata. Jadi kita nggak bisa ngandelin 11 pemain utama, terus habis itu pemain ini nggak terlalu seimbang. Karena kalau ini nggak karena main tiap hari bro, gitu. 90 menit lagi ya per game. Dan tiap hari nggak bisa bro. Maksudnya kalau main tiap hari pasti pemain itu kan performanya ada yang turun, ada yang high low, dan itu nggak bisa diatur lah. Karena kan kayak lu nggak bisa juga expect semua pemain top class di dunia ini harus perform terus, kan nggak bisa. Gitu. Dan mereka pun juga istirahatnya kan lebih lama. Ya kayaknya kelihatan juga kalau misal main Liga Champion besok main ini pasti akan ya pintar-pintarnya pelatih untuk rotasi gitu. Jadi itu sih. Cuman yang target utamanya ya yang paling terpenting kita insya Allah masuk nasional dulu. Habis dari situ target Liga 2. Oke. Menurut gue semua udah jelas dari Inter Banten apa visinya dan apa yang perlu dilakukan. Mungkin terakhir gue pengen ngingetin ke bola friends semua, gimana sih kalau kita sekarang mau dukung Inter Banten, apa sih yang bisa kita lakuin? Mungkin follow Instagramnya di mana, boleh dipromosiin sekarang nih sekalian. Tuh bajunya tuh. Oke, nih gue ada kedatangan baju Inter Banten, set. Oke, sini boleh dipegang. Jadi ini baju official Inter Banten ya? Yes. Sebentar lagi bakal dijual. Sebentar lagi bakal jual? Bakal jual. Menurut gue keren banget bajunya. Lu bisa lihat motifnya. Kayak pakai batik gitu bro. Anjay, berarti tetap Indonesia harus ya? Oh jelas. Oke. Itu way-nya ini home. Oke. Di mana nanti bisa dibelinya? Nah, jadi kita pokoknya follow Inter Banten di Instagram, YouTube, dan TikTok. Lalu nanti insya Allah didoakan ya, bola fans. Oke, siap. Secepatnya mulai, karena Siap. Inter Banten kalau Inter Banten bertanding kemungkinan besar di live stream. Oke. Jadi nanti dipantengin aja Instagram Inter Banten kalau misalnya main akan di live stream gitu. Jadi disaksikan lah, dibantu lewat situ aja dulu. Siap. Oke. Kalau gitu Cuman lumayan 2000-an yang nonton ya? Nonton. Ya karena banyak orang yang suka juga sama bola pasti kan. Iya. Masalah nih. Tapi kemarin banyak yang kaget juga. Main sama ya? Itu gue liat kacau sih. Itu bisa tim yang jago juga bisa kalah kayak gitu kan. Bisa. Bener kayak gitu. Oke, bola friends. Kita udah ngobrol banyak nih dengan Razi dan Matthew dari Inter Banten. Untuk seluruh bola friends, jangan lupa follow mereka di Inter Banten. Dan bagi yang mau tahu lebih dalam lagi, mungkin bisa langsung kontak langsung karena pasti mereka sekarang masih menjalankan komunikasi dengan lebih mudah ya, dengan ada platform yang mereka miliki. Oke bola friends, kalau gitu kayaknya sekian dari apa yang bisa kita Jangan sampaikan lupa hari ini. masuk ini dong, bola Apa? Fai. Oh iya dong, NFT-nya tentunya. kita mana Liga 3 dong? Iya, Liga 3 kita harus tetap cover ya, karena Manajer dapat NFT nggak? Bisa pasti dong, kita ngobrol. Setelah ini kita ngobrol lah lebih dalam. Thomas doang ada, masa gua nggak ada?